Mantan Menteri Perang Israel mengatakan jika negara Zionis sedang terbelah dan segera hancur. Mantan Menteri Perang rezim Zionis mengatakan bahwa Israel saat ini sedang menuju perpecahan nyata dan ia mendesak dilakukannya dialog secepatnya jika tidak ingin kehancuran berlanjut. Benny Gantz pada hari Senin menuturkan revolusi peradilan telah menyeret demokrasi Israel sedemikian rupa sehingga tidak akan pernah diakui secara resmi. Menurut Gantz, kesempatan bersejarah untuk menciptakan konsensus terkait reformasi peradilan masih terbuka dan jika salah satu pihak kalah, maka seluruh Israel akan kalah dan negara ini bisa kolaps. Sebelumnya, Presiden rezim Zionis Isaac Herzog sudah memperingatkan keruntuhan rezim Zionis karena keretakan di dalam rezim itu sendiri. Dan konflik luas menyusul keputusan Kabinet Perdana Menteri yang baru, Benjamin Netanyahu, mereformasi sistem peradilan. Oposisi rezim Zionis menilai tujuan Netanyahu menggulirkan ide reformasi peradilan adalah upaya ataupun supaya dirinya terbebas dari berbagai tuduhan pidana termasuk korupsi dan suap yang selama ini menjeratnya secara besar-besaran namun tidak ada keadilan. Bukannya diproses, Netanyahu malah kini menjabat lagi sebagai pemimpin di negeri Zionis. Maka dari itu seluruh warga menjadi marah dan resah dan adanya bentrokan hingga demonstrasi yang terus berlanjut membuat situasi politik Israel makin panas. Mantan pilot militer rezim Zionis ancam bunuh PM Israel. Menanggapi keputusan terbaru Benjamin Netanyahu untuk melakukan reformasi sistem peradilan, seorang mantan pilot militer Israel mengancam akan membunuh PM rezim Zionis itu. Zefras, mantan pilot militer Israel yang pernah membardir fasilitas nuklir Irak pada tahun 1981, seperti dikutip Israel Hayom mengatakan, jika program reformasi sistem peradilan yang diusung Netanyahu membuatnya bisa mengambil alih kekuasaan secara diktator, maka orang-orang Israel wajib membunuhnya. Ia menambahkan, jika PM Israel yang ada saat ini berusaha mengambil alih kekuasaan secara diktator, maka ia harus mati bersama jajaran kabinet dan para pengikutnya. Dalam hukum rezim Zionis terhadap konsep bernama Din Rodef yang memperbolehkan untuk membunuh seseorang yang diduga akan membunuh atau mencelakai orang lain. Zefras menegaskan, Din Rodef mengatur bahwa jika negara saya akan diambil oleh seseorang, orang asing ataupun orang Israel dan memimpinnya secara tidak demokratis, maka wajib untuk membunuhnya. Lebih baik membunuh penjahat lebih dahulu sebelum ia melakukan aksinya. Situasi Israel makin parah, sepertinya dua belah pihak makin pecah kongsi. Tawuran terjadi di mana-mana, hingga mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak serukan pertempuran jalanan dan gulingkan Netanyahu. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak menyerukan agar seluruh warga Israel terlibat dalam pertempuran jalanan untuk menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dalam artikel yang diterbitkan Yediot Aharonot pada Rabu kemarin, Barak menegaskan, ini adalah pemerintahan terpilih, itu sah, tetapi tindakan dan rencananya berputar di sekitar kudeta ini membuat tidak sah. Dia juga menambahkan, oleh karena itu, menjadi kewajiban setiap warga negara untuk ikut berjuang demi negara, keamanan dan juga keselamatannya, serta demi nilai-nilai proklamasi kemerdekaan, demi kesetaraan dan demi persaudaraan manusia, martabat, hak, dan kebebasan.
Artikel tersebut yang diterbitkan hanya dalam bahasa Ibrani juga menyatakan perjuangan akan diselesaikan melalui demonstrasi di jalan-jalan, alun-alun, tempat kerja, dan ruang pendidikan tinggi karena jutaan orang dijadwalkan turun ke jalan. Pemerintahan yang jahat ini akan runtuh. Dalam artikel lain yang diterbitkan surat kabar yang sama keesokan harinya, Barak memperingatkan, "Saya akan mulai dari akhir. Pertarungan telah dimulai. Ini adalah peringatan yang nyata." Dia juga menambahkan ini adalah bahaya yang akan segera terjadi bagi runtuhnya demokrasi Israel. Hal-hal buruk terjadi ketika warga negara yang baik tetap diam. Setiap warga negara yang baik mencari kehidupan di komunikasi ini ataupun di komunitas ini harus bertanya pada diri sendiri, di mana saya berdiri di tengah perjuangan ini. Barak melanjutkan, bagi banyak di antara kita, pertempuran ini akan menjadi hal penting yang akan kita lakukan dalam hidup kita. Itu akan sulit, namun kita akan mendapatkan kemerdekaan dari Netanyahu yang menjadi benalu di negara ini. Dia mengatakan ini terjadi berkali-kali selama ratusan tahun ketika bangsa-bangsa memberontak melawan kegelapan diktator, dengan menyatakan kali ini kita akan menang. Barak menyimpulkan telah dikatakan sebelumnya, demokrasi harus tahu bagaimana mempertahankan diri dari dalam melawan mereka yang menggunakan kekuasaan dan kebebasannya untuk menghancurkannya. Inilah yang sebenarnya terjadi pada kita. Kita harus mengakuinya. Ini adalah kudeta. Mari kita kudeta Netanyahu dan jadikan negara ini berbeda dari sebelumnya. Bukannya diproses, Netanyahu malah kini menjabat lagi sebagai pemimpin di negeri Zionis. Maka dari itu seluruh warga menjadi marah dan resah, dan adanya bentrokan hingga demonstrasi yang terus berlanjut membuat situasi politik Israel makin panas.